Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Intan Ayu Pratiwi, salah satu staf pengajar Praktikum Biologi Dasar 1. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai mikroskop dengan topik pengenalan mikroskop. Kompetensi apa saja yang akan saudara dapatkan selama kegiatan praktikum ini? Tujuan praktikum kali ini adalah untuk memperkenalkan bagian-bagian dari mikroskop binokuler. Yang kita gunakan pada praktikum untuk selama 1 semester ke depan ini adalah mikroskop binokuler. Dan prinsip-prinsip kerjanya. Kemudian, saudara juga akan diperkenalkan cara-cara penanganan dan pemeliharaan mikroskop binokuler. Dan yang ketiga adalah memperkenalkan cara-cara sediaan hayati basah yang untuk dilihat dengan mikroskop binokuler. Berikut adalah bagian-bagian dari mikroskop. Kalau saudara pernah menggunakan mikroskop, mungkin ketika dulu di SMA, pasti sudah pernah menggunakan mikroskop. Mungkin dulu yang digunakan adalah mikroskop monokuler. Nah, pada semester kali ini, pada pembelajaran kali ini, saudara akan menggunakan mikroskop binokuler. Apa yang membedakan mikroskop monokuler dengan mikroskop binokuler? Tentu saja sesuai dengan namanya, yang membedakan adalah jumlah lensa okuler yang dimiliki oleh mikroskop tersebut. Pada lensa monokuler, hanya dijumpai satu buah lensa okuler, sedangkan pada mikroskop binokuler akan saudara jumpai 2 buah lensa okuler. Baik, nah berikut adalah gambaran nyata dari mikroskop yang kita miliki. Kita memiliki mikroskop dengan merek dan spesifikasi seperti ini, di mana nanti dapat saudara lihat bahwa lensa okulernya ada 2. Otomatis ketika lensa okulernya sudah ada 2, saudara dapat langsung menggunakan 2 mata untuk mengamati sediaan atau mengamati spesimen di bawah mikroskop. Berikut adalah meja preparat. Meja preparat ini nanti digunakan untuk meletakkan preparat yang akan saudara lihat di bawah mikroskop. Dan ini adalah lensa objektif yang dimiliki oleh mikroskop, di mana mikroskop yang kita miliki memiliki 4 buah lensa objektif dengan perbesaran 4, 10, 40, dan 100 kali. Dan lensa okuler kita memiliki perbesaran 10 kali. Sehingga nanti ketika saudara mengamati di bawah mikroskop, untuk menyatakan perbesaran benda atau spesimen yang saudara amati di bawah mikroskop, saudara harus mengalihkan besaran lensa okuler dengan lensa objektif. Semisal pada gambar seperti di video ini, lensa yang tertera pada lensa objektif adalah lensa dengan perbesaran 10 kali. Maka, saudara harus mengalihkan dengan lensa perbesaran yang ada di lensa okuler, yaitu 10 kali. Maka, saudara dapat menyatakan bahwa perbesaran yang saudara gunakan untuk mengamati sediaan ini adalah perbesaran 100 kali. Selanjutnya, ini adalah cara untuk memegang mikroskop binokuler. Jadi, disediakan tataan atau wadah pegangan di bagian leher dari mikroskop. Salah satu tangan saudara harus memegang bagian leher dari mikroskop, kemudian lengan yang lain harus saudara gunakan untuk menyangga bagian bawah dari mikroskop. Fungsinya apa? Fungsinya supaya mikroskop ini ketika dipindahkan tetap dalam kondisi datar dan stabil. Jadi tidak terlalu terguncang. Mengapa? Karena kita harus meminimalkan guncangan yang terjadi di dalam mikroskop. Karena sistem kerjanya adalah pantulan cahaya. Tentu saja ketika mikroskop ini terguncang, maka pantulan cahaya juga tidak akan menjadi optimal. Berikutnya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat saudara melakukan pengamatan di bawah mikroskop? Yang pertama, saudara harus pastikan bahwa sumber cahaya mikroskopnya tentu sudah menyala, yaitu saudara harus nyalakan dulu, sambungkan ke stop kontak, kemudian nyalakan power supply-nya. Kemudian, yang harus juga saudara ingat adalah ketika saudara mulai pertama kali mengamati spesimen atau sediaan, lensa yang harus saudara gunakan adalah lensa yang paling lemah, lensa objektif yang paling kecil ukurannya. Kemudian, saudara harus mencari fokus awalnya menggunakan makrometer. Nanti kalau sudah ketemu spesimennya atau wujud bayangannya, saudara atur fokusnya menggunakan mikrometer.
Apabila masih dijumpai samar atau masih dijumpai hal seperti membayang, begitu jatuhnya bayangan, maka saudara dapat membuka atau menutup, mengecilkan diafragma dari mikroskop. Nanti bagian berikutnya akan kami jelaskan. Saudara tidak diperkenankan langsung menggunakan lensa objektif dengan ukuran 100 kali. Mengapa? Karena menggunakan lensa objektif 100 kali, saudara butuh alat bantu lainnya, yaitu minyak emersi, untuk membantu supaya lensa tidak terlalu rapat dengan kondisi cover glass. Karena nanti kalau lensa terlalu rapat dengan cover glass, itu akan terjadi gesekan dan lensa dapat tergores. Berikutnya, gunakan bukaan diafragma seperti yang tadi sudah disebutkan. Diafragma ini sangat penting untuk digunakan. Jadi ketika saudara mendapatkan bayangan tapi bayangannya masih kurang jelas, saudara dapat mengatur besar kecilnya cahaya berdasarkan bukaan diafragma sehingga kondensor akan menangkap cahaya sesuai dengan ukuran diafragma. Jadi kalau diafragmanya terbuka lebar, maka nanti pantulan cahaya akan diserap langsung oleh kondensor dan akan diteruskan kepada lensa okuler. Berikutnya, saudara tidak diperkenankan untuk memegang dan menyentuh bagian lensa. Kalau saudara tadi masih ingat, bagian lensa itu ada bagian tangkai lensa yang kemudian di bagian bawahnya adalah lensa. Nah, itu tidak diperbolehkan saudara mengusap lensa apabila nanti saudara melihat di bawah mikroskop dan ternyata ada bayangan atau goresan, saudara tidak diperkenankan untuk menyentuhnya langsung dengan tangan. Saudara dapat langsung melaporkan kepada laboran atau ke admin, nanti akan diberi perlakuan khusus. Jadi tidak diperkenankan langsung menyentuh bagian lensa bagian bawah. Kemudian bagaimana cara saudara untuk mengatur atau mengganti lensa objektif dari mikroskop? Di bagian atas itu nanti akan ada seperti lingkaran, nah itu nanti saudara buka dan tutup. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian, nah ini, saudara harus hati-hati memutar revolver untuk mengganti perbesaran lensa objektif. Untuk mengatur pergantian lensa objektif, itu saudara disediakan revolver. Jadi yang diputar bukan lensanya, tapi revolvernya. Nah, untuk memutar revolver itu juga, saudara juga harus hati-hati dan perhatikan arahnya. Jadi harus diputar searah dengan perbesaran yang satu kali ke atas lebih tinggi, bukan langsung diganti ke perbesaran yang paling tinggi. Nah, berikut adalah tentang bagaimana cara saudara membuat sediaan atau preparat basa. Kalau saudara sudah pernah membuat preparat basa sebelumnya di SMA, tentu saudara sudah mengenal ada yang kita ketahui sebagai object glass dan cover glass. Nah, apa yang harus saudara perhatikan ketika saudara ingin membuat preparat basa? Yang pertama, saudara harus yakin bahwa gelas objek dan penutup atau cover glass dan object glassnya bersih. Bersih dari air, bersih dari lemak, atau bersih dari sidik jari. Oleh karena itu, saudara harus usap terlebih dahulu. Nah, seperti gambar ini, saudara harus usap terlebih dahulu, saudara harus bilas terlebih dahulu dengan tisu kering, kemudian kalau sudah yakin bersih, baru nanti saudara siap gunakan. Untuk membuat sediaan hayati, tentu saudara harus membuatnya secara langsung. Silahkan saudara mengiris bahan yang akan diamati, tentu diiris setipis mungkin, karena pengamatan mikroskop itu menggunakan pengaruh cahaya. Kalau bahan terlalu tebal, tentu nanti cahaya tidak akan dapat menembus bahan tersebut. Oleh karena itu, bahan harus diiris setipis mungkin. Dan perhatikan nanti irisannya, jenis irisannya apakah irisan mendatar atau membujur atau melintang. Jadi nanti saudara harus perhatikan jenis irisannya. Nanti dalam satu bahan nanti akan saudara iris melintang atau membujur. Nah, itu harus saudara perhatikan dengan seksama. Karena ketika saudara salah mengiris, tentu yang teramati juga akan berbeda. Berikutnya, saudara harus selalu meneteskan air pada permukaan atas bahan sebelum ditutup dengan gelas penutup. Fungsinya untuk apa? Karena air ini juga menjadi mediator untuk meneruskan cahaya, tentu saudara harus menambahkan air ke dalam permukaan atasnya sebelum saudara tutup dengan gelas penutup atau cover glass. Berikutnya adalah saudara harus berupaya untuk menghindari gelembung udara yang terbentuk akibat penutupan cover glass.
Nah, supaya cover glass itu yang ditutupkan tidak membentuk gelembung udara, maka yang harus saudara lakukan adalah ketika nanti saudara menutup, pastikan objek glass itu berada di media datar. Meja yang datar, saudara letakkan di meja, kemudian saudara siapkan penutupnya tadi yang sudah bersih, posisikan seperti ini kurang lebih. Sudut cover glass dengan objek glass membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Kemudian permukaan bagian bawah dari cover glass atau gelas penutup ini persis menyentuh air yang tadi saudara sudah teteskan. Kemudian turunkan perlahan-lahan sampai nanti cover glass ini menutup dengan sempurna. Dengan cara itu, saudara sudah dapat meminimalisir terjadinya gelembung pada pembuatan preparat saudara. Kemudian terakhir harus saudara perhatikan adalah permukaan bawah dari objek gelas harus selalu kering. Jadi sebelum saudara masukkan atau letakkan di atas meja objek mikroskop, saudara harus pastikan bahwa permukaan bawah dari dari objek gelas itu selalu kering. Jadi sebelum diletakkan, saudara harus lap dulu bagian bawahnya, baru nanti saudara letakkan di objek atau di meja preparat saudara. Kenapa? Karena nanti kalau tidak saudara lap atau saudara tidak keringkan, air itu akan tersisa atau menempel di meja preparat mikroskop dan itu dapat menimbulkan jamur pada mikroskop. Selain itu, nanti kalau saudara terlupa meletakkan, biasanya objek gelasnya akan lengket atau airnya akan menempel di meja preparat, dan itu juga akan mengurangi efisiensi dalam pembersihan mikroskop. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari pengamatan di bawah mikroskop. Yang ini adalah pengamatan sel gabus. Ini kenapa bentuknya seperti ini? Ini adalah frame dari gambarnya yang kotak ini. Kemudian yang lingkaran ini adalah frame dari lensanya. Karena lensanya berbentuk lingkaran, tentu lapang pandang yang akan saudara dapatkan adalah bentuknya lingkaran. Tugas saudara selama 1 semester ke depan adalah mentransformasikan gambar di bawah mikroskop, gambar yang nampak di bawah mikroskop ini menjadi gambaran seperti ini kurang lebih. Jadi apa yang saudara amati di bawah mikroskop harus dapat saudara visualkan ke buku gambar atau buku laporan saudara. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan setelah saudara selesai menggunakan mikroskop? Tadi sudah diajarkan bagaimana cara saudara mengatur semula ketika akan menggunakan mikroskop, maka kita juga akan mengajarkan bagaimana cara saudara untuk menyelesaikan tugas setelah saudara menggunakan mikroskop. Yang pertama, saudara harus mematikan lampu mikroskop dan mencabut kabelnya. Nah, nanti yang harus saudara perhatikan adalah ketika saudara ingin mematikan lampu mikroskop, saudara harus pastikan saudara sudah menurunkan intensitas cahaya sampai paling rendah, sehingga nanti lampunya itu sudah mati. Kemudian baru saudara matikan power supply-nya, on-off-nya, tombol on-off, baru nanti saudara cabut kabel mikroskopnya. Kemudian saudara harus menggulung kembali kabelnya ke kondisi yang semula ke badan mikroskop. Jadi kabel tidak boleh dibiarkan terjuntai. Berikutnya, saudara harus kembalikan posisi tabung lensa objektif pada perbesaran paling lemah melalui penggunaan revolver. Kemudian putar pengatur kasar atau makrometer hingga posisi terjauh dari meja preparat dengan lensa. Jadi mungkin ketika saudara menggunakan perbesaran yang tinggi, itu posisi meja preparat dengan lensa itu akan semakin dekat. Nah, ketika saudara ingin menyelesaikan pekerjaan setelah selesai menggunakan mikroskop, meja ini harus dikembalikan ke posisinya yang paling dasar, yang paling bawah. Kemudian saudara harus membersihkan meja preparat dengan lap jika basah. Oleh karena itu tadi untuk meminimalisir diupayakan objek gelasnya tidak basah, saudara sudah mengeringkannya. Kemudian saudara kembalikan mikroskop ke tempatnya dengan cara yang sama pula, jadi tetap lengan kanan itu memegang lengan dari mikroskop, leher mikroskop, kemudian bagian bawah menyangga. Kalau saudara kidal atau terbiasa menggunakan tangan kiri, maka sebaliknya. Jadi tetap harus menggunakan kedua buah tangan untuk membawa atau mengangkat mikroskop.
Selanjutnya, saudara harus membersihkan gelas objek, gelas penutup, dan meja praktikum setelah saudara menggunakan mikroskop. Berikut adalah penjelasan tentang pengenalan mikroskop. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hasil dari pengenalan mikroskop ini seperti apa. Berikut adalah kurang lebihnya kan seperti ini, bagian-bagian dari mikroskop yang tadi sudah dijelaskan, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah preparat huruf A yang sudah disediakan. Saudara perhatikan di sini huruf A-nya. Huruf A-nya tertulis tegak, jadi seperti lazimnya huruf A. Huruf A ini kemudian diletakkan di meja preparat. Saudara perhatikan di sini bahwa lensa yang digunakan adalah lensa yang paling kecil terlebih dahulu. Setelah itu, sambil mengamati di bawah lensa okuler, saudara lihat yang harus diputar pertama kali adalah makrometer. Di sini ada tonjolan yang lebih besar. Nah, ini saudara putar sampai saudara dapat bayangan pertama kali atau bayangan yang jelas pertama kali. Setelah itu mungkin bayangannya langsung dapat saudara lihat atau mungkin masih samar-samar. Baru kalau nanti masih samar yang saudara atur adalah bagian mikrometer atau pengatur halusnya. Nanti kalau ternyata keduanya sudah dioperasikan namun jatuhnya bayangan itu masih kurang maksimal, mungkin yang harus saudara lakukan adalah mengatur bukaan dari diafragma. Jadi di bawah mikroskop, ini yang ada di panah merah ini, saudara lihat, nah itu ada tonjolan seperti itu, nanti itu tinggal saudara buka bagian diafragmanya, bagian kondensornya nanti akan terbuka atau tertutup. Nah, itu akan seperti fungsinya akan seperti ISO pada kamera. Jadi nanti ada bukaan lensanya itu akan jadi semakin besar atau semakin kecil sehingga bayangan itu akan jauh lebih tampak jelas ketika nanti saudara amati di bawah mikroskop. Nah, berikut adalah gambaran dari pengamatan di bawah mikroskop. Ini menggunakan perbesaran 40 kali, jadi kalau menggunakan perbesaran 40 kali tentu lensa objektifnya menggunakan perbesaran 4 kali, kemudian harus saudara kalikan terlebih dahulu dengan lensa okuler 10 kali. Nah, ini adalah hasilnya di perbesaran 40 kali. Untuk pengamatan mikroskop, di bawah mikroskop, saudara harus membuat lapang pandang lingkaran seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk menentukan dimensi dari benda atau spesimen yang saudara amati di bawah mikroskop. Tapi untuk praktikum selanjutnya, saudara tidak perlu menggambar dimensi luasan lingkaran seperti ini, tinggal langsung digambar saja spesimen yang akan saudara amati. Saudara lihat, jadi ini adalah gambar sesungguhnya di bawah lensa. Kemudian ini yang sudah saya potong, kemudian saudara dapat lihat bahwa gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini pada perbesaran yang sama, tentu saja ukuran gambarnya akan sama. Berikutnya ini adalah pengamatan dengan perbesaran 100 kali. Ini saudara sudah dapat lihat bahwa lensa objektif berukuran 10 kali, kemudian tentu saja harus dikalikan dengan lensa okuler berukuran 10 kali, maka hasilnya akan seperti ini, perbesaran 100 kali. Nah, yang ingin dijelaskan pada slide ini adalah, mari kita lihat bersama, ketika meja preparat itu saudara gerakkan ke kiri dan ke kanan, tentu benda yang ada di dalam meja preparat itu juga akan bergerak sesuai dengan pengamatan di bawah mikroskop. Jadi nanti objek gelasnya saudara letakkan di meja preparat, di sebelah ujung kanan ini saudara bisa lihat bahwa ada penjepit. Nah, nanti harus saudara letakkan di sini objek gelasnya, supaya nanti ketika meja preparat itu digeser ke kiri dan ke kanan, preparat itu ikut bergerak sesuai dengan arahnya. Nah, di sini ada dua putaran, ada dua pemutar, maksud saya, mohon maaf. Jadi ada dua pemutar, yang bagian bawah dan yang bagian atas. Yang bagian bawah ini berfungsi untuk menggeser ke kiri dan ke kanan, nanti yang bagian atas akan berfungsi untuk menggeser ke depan dan ke belakang. Kita lihat apa gambarnya, hasilnya. Ketika meja saudara geser ke kiri, maka preparat akan bergerak ke kanan.
Dan sebaliknya, ketika saudara geser meja preparat itu ke kanan, maka preparat akan bergerak ke kiri. Silahkan nanti juga dijawab diskusi yang ada di buku petunjuk praktikum saudara masing-masing untuk mengumpulkan laporan akhirnya. Selanjutnya, nah mari kita lihat ketika saudara mengatur bagian atas. Tadi ada dua pemutar, yang bawah berukuran lebih kecil dan yang bagian atas itu berukuran lebih besar. Ketika saudara putar, nah misalkan ini, dia bergerak ke bawah, ke atas. Nah, silahkan saudara lihat. Lalu bagaimana ketika saudara lihat di bawah mikroskop? Tampilannya akan seperti ini. Ketika saudara gerakkan ke atas, maka objek di dalam mikroskop akan bergerak ke bawah dan sebaliknya. Bagaimana sifatnya? Nanti silakan saudara jawab di buku petunjuk praktikum saudara bagian diskusi. Kalau digeser ke kanan, dia bergerak ke kiri. Kalau digeser ke kiri, dia bergerak ke kanan. Itu sifatnya seperti apa? Silahkan dijawab. Berikutnya, ini kita akan membedakan bagaimana pengamatan di bawah mikroskop dengan perbesaran yang berbeda. Yang pertama, ini adalah perbesaran 40 kali di gambar yang di atas ini, kemudian yang di bawah ini adalah gambaran dengan perbesaran 100 kali. Apa bedanya dari kedua ini? Kalau saudara lihat, ketika saudara menggunakan perbesaran 40 kali, saudara dapat melihat potongan kertas dari huruf A-nya. Lihat, saudara dapat melihat semuanya lengkap. Dan tadi kalau saudara masih mengingat di video pembelajaran kita di awal, huruf A-nya diletakkan tegak. Ketika di bawah mikroskop, huruf A-nya terletak terbalik. Oleh karena itu, sifat dari lensanya seperti, saudara silahkan buka kembali bukunya, sifat-sifat pencerminan lensa kaca. Nah, silahkan saudara cocokkan ini menyerupai atau seperti sifat apa, dan sifatnya bagaimana nanti saudara jawab di bagian diskusi. Di perbesaran 40 ini, saudara bisa melihat kertasnya utuh. Huruf A-nya ukurannya sekian. Sedangkan saudara lihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali, ini masih objek yang sama. Saudara dapat lihat di sini, huruf A-nya tetap terbalik, tapi saudara sudah tidak dapat melihat lagi batasan dari potongan kertas. Tapi di sini saudara dapat melihat bahwa ternyata huruf A-nya itu tidak rata, karena di sini adalah kumpulan tinta yang tersebar membentuk huruf A. Jadi di sini saudara masih bisa lihat bercak-bercak dari tinta hitam untuk membuat huruf A. Kemudian di sekitar huruf A ini tadi ternyata kalau di sini semuanya gelap, di sini sudah mulai jelas bahwa ini ada gelembung, kemudian ada samar-samar bentuk dari serat kertasnya yang tadi kita tidak bisa lihat dengan jelas pada perbesaran 40 kali. Dengan demikian, bahwa ketika saudara melihat gambaran seperti ini, saudara dapat menyimpulkan bahwa pada perbesaran 40 kali dan 100 kali, apa yang berbeda? Luas lapang pandangnya lebih besar atau lebih sempit? Ini dapat saudara analogikan, saudara meletakkan bola di lapangan bola, misalkan di sini, dan nanti kalau saudara lihat dari atas, nah bolanya ada di sini. Nah kalau dari sini, saudara memegang bola dan melihat bolanya langsung, saudara berada di lapangan bolanya. Tentu lebih besar, lebih jelas ukurannya juga, tapi lapang pandangnya jadi lebih kecil. Nah, ketika lapang pandangnya mengecil atau dipersempit, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah spesimennya atau benda yang akan diamati tentu akan lebih jelas. Jadi akan semakin fokus pada bagian yang ditunjuk. Pengamatan dengan perbesaran 40 kali dan 100 kali ini tanpa mengubah posisi benda sama sekali. Jadi kalau tadi dapat melihat keseluruhan, ketika saudara perbesar, huruf A-nya ternyata ada bagian yang terpotong. Nah, ini yang harus saudara gunakan untuk menjawab diskusi pada bagian diskusi di petunjuk praktikum biologi dasar. Selanjutnya, kita akan melihat sediaan hayati basah dari umbi lapis bawang merah. Nah, di bagian ini saudara sudah membuat sayatan, di mana sayatan yang saudara buat adalah sayatan membujur dari umbi lapis bawang merah. Jadi, misalkan ini adalah umbi lapis bawang merah saudara, maka saudara harus membuat
sayatan membujur, bukan melintang seperti ini, tapi membujur, sehingga saudara dapat melihat permukaan bagian luarnya saja dari bawang merah. Saudara buat sayatan setipis mungkin dari bawang merah, kemudian saudara letakkan di objek gelas, kemudian saudara tetesi dengan air, kemudian saudara tutup dengan cover gelas, dan saudara amati di perbesaran di bawah mikroskop. Kita mulai dulu dengan perbesaran 40 kali, ini yang paling kecil. Nah, seperti apa gambarannya? Saudara lihat di sini, untuk video pembelajaran kali ini memang disediakan ada beragam beragam gambaran ya. Jadi ini untuk memfasilitasi saudara juga belajar bagaimana ketika saudara mengamati di bawah mikroskop. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Kalau saudara membuat sayatan terlalu tebal, maka saudara akan melihat sel itu bertumpuk-tumpuk. Jadi sel itu akan terlihat bertumpuk, berlapis, bertumpuk. Kemudian ketika diamati di bawah mikroskop akan tampak kurang jelas. Karena memang ketika dipantulkan cahaya, sel yang bertumpuk-tumpuk itu akan saling menghambat dispersi cahaya, sehingga ketika diamati di bawah mikroskop juga tentu akan tampak bertumpuk dan kurang jelas. Nah, di bagian ini, ini saudara bisa lihat bahwa ini selnya sudah selapis. Saudara bisa lihat bentuk selnya seperti apa, kemudian ada pigmennya di sini, ada yang sel yang berwarna, ada pigmen antosianin, dan ada sel yang tidak mengandung pigmen antosianin. Kalau saudara pernah menjumpai bawang merah yang sudah dikupaskan tentu berwarna merah keunguan, nah ini adalah disebabkan oleh pigmen antosianin, yang pigmen ini dimiliki oleh sel-sel ini. Kemudian di bagian yang ini, yang kanan ini, yang atas, ini selnya melipat. Ketika saudara terlupa meneteskan air atau spesimennya memang sudah melipat dari awal, nah ini spesimennya dapat melipat seperti ini. Kondisinya memang terlipat dari awal atau karena kering, tidak ada air, ini spesimen menjadi terlipat atau tergulung. Nah, kalau terlipat, tentu selnya juga akan menumpuk. Nah, ketika menumpuk, pengamatannya juga akan kurang maksimal. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengamatan yang baik, saudara harus membuat sayatan atau irisan setipis mungkin sehingga saudara dapat mengamati juga dengan optimal di bawah mikroskop. Sekian pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.